You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me. Bapak, iya ada apa Pak? Tanya Ken. Bapak titip roti ya? Ini uangnya. Yadi memberikan uang kepada Ken dengan tersenyum. Ken langsung tertawa kecil dan mengembalikan uang tersebut. Iya, nanti dibelikan. Ditunggu ya Pak. Tapi ini uangnya. Nggak usah Pak. Ken tersenyum dan langsung menundukkan kepalanya. Lalu melajukan motornya meninggalkan perkarangan rumah sakit. Keesokan harinya Ken dan Haikal merasa sangat haus dan lapar setelah pertandingan. Kini mereka duduk di barisan para penonton. Oh haus? Tanya Haikal. Iya, haus kekayaan. Jawab Ken dengan wajah polosnya. Haikal langsung menoyor kepala Ken. Cek, dasar kutil tonggoret. Ya udah ayo kita pulang aja. Makan di luar. Gue baru dapat rekomendasi tempat makan yang hot. Ujar Haikal berbinar. Apanya yang hot? Tanya Ken semakin berbinar. Otak lo yang hot. Ayo gue udah lapar. Haikal langsung berjalan lebih dulu ke arah parkiran. Suntuk gue nggak ada Ravendra. Kapan dia balik? Besok katanya. Dia cuma di sana 2 hari aja terus balik ke sini sehari ke sana lagi 2 hari. Kesini lagi sehari di sana selamanya. Cerocos Haikal. Cek, omongan lo nggak ada yang benar. Berisik lo. Ayo cepatan. Ketus Haikal. Di lo yang berisik. Ngomong nggak jelas. Mereka langsung melajukan motornya menuju ke tempat makan yang ada di dekat sekolah. Sesampainya di tempat tersebut terlihat ramai sekali namun tidak sampai antri. Buset ramai bener. Jual makanan apaan emang? Tanya Ken. Nggak tahu. Yang penting nggak makanan basi. Jawab Haikal asal ceplos. Mereka langsung saja masuk ke dalam dan memesan makanan. Pak, mau pesan makanan yang paling best seller di sini. Yang jelas kau kalau pesan. Semua di sini best seller. Ketus penjualnya. Ken membulatkan matanya menatap pria botak licin itu dan juga perutnya yang buncit. Ya kami mau pesan makanan yang paling best seller di sini. Kalau semua best seller ya udah buatkan. Semua. Penjual tersebut melirik ke arah Ken dan Haikal secara bergantian. Nggak boleh hutang ya. Astaga bapak, gue sumpal juga tuh mulut. Ketus Ken. Datang seorang kurir makanan untuk memesan makanan. Pak pesan 5 porsi. Ken dan Haikal meloncat terkejut karena suara lelaki itu kuat sekali dan juga membentak. Kita masuk ke dunia belahan mana Kal? Entah. Asing gue sama tempat ini. Baik mas, ditunggu sebentar ya. Jawab penjualnya dengan senyum ramahnya. Lah, sama kita nyolot sama bapak itu malah lembut. Ketus Haikal. Emang harus gitu mas. Kalau kita pelan dibentak-bentak sama dia. Jadi kita aja yang bentak duluan. Ujar kurir tersebut tersenyum. Anjay, unik juga penjualnya kayak kepalanya itu. Ujar Ken. Datang lagi seorang pengunjung dan memesan makanan. Mas, 2 porsi ya? Yakin 2 porsi? Udah kurus makannya sikit. Ketus penjualnya. Wah, anjir ternyata yang dibilang hot itu mulut penjualnya. Ujar Haikal. Woi, kami juga 2 porsi. Sekarang, teriak Ken penuh emosi. Baik mas, ditunggu ya. Sahut penjualnya. Ken dan Haikal saling menatap dan menggelengkan kepalanya. Mereka langsung duduk di kursi dengan mengerutkan keningnya. Anjay, lihat no slogan resto ini. Ken menunjuk slogan yang terpampang jelas di hadapan mereka. Anda emosi kami segan. Anda segan kami emosi. Baca Haikal dengan raut wajah yang tidak dapat dijelaskan. Stris gue rasa penjualnya. Tapi kenapa ramai benar ya nih warung? Gue rasa kalau lagi emosi ke tempat ini cocok. Maki-maki aja penjualnya. Ujar Haikal. Mas, boleh minta tolong nggak? Tanya seorang lelaki bertubuh kurus dan juga terlihat lesu. Iya ada apa mas? Tanya Ken. Pesankan saya 1 porsi lagi. Saya nggak bisa marah-marah kalau dibentak ntar saya pingsan. Ujar lelaki itu. Ken menggaruk belakang kepalanya dan langsung mengangkat tangannya. Woi, pas 1 porsi lagi untuk mas ini. Sekarang. Oke. Baik mas. Makasih ya mas. Lelaki itu langsung duduk lagi di kursinya. Tutorial menyusahkan diri sendiri kayak dialah. Udah tahu nggak bisa dibentak malah datang ke tempat ini. Ketus Haikal. Pak, makanan kami mana? Tanya Haikal santai.
Sabar. Tangan gue cuma 2. Bukan untuk ngeladeni kalian doang. Ketus penjualnya. Haikal langsung menggebrak meja dengan kesal. Tahan gue, tahan gue. Ogah. Sahut Ken. Cek. Sialan lo. Haikal kembali duduk dan tidak jadi ngelabrak penjualnya. Di luar negeri, Kiara dan Shelin berada di sekolah dan sangat asing sekali bagi mereka. Shelin langsung menyenggol badan Kiara dengan kuat. Ganteng-ganteng banget gila. Betah gue di sini nggak balik ke Pancadharma lagi, bisik Shelin. Dasar lo, ketus Kiara. Kiara melirik ke arah Ravendra yang mengantarnya tadi sampai di depan gerbang. Kenapa dia nggak langsung pulang? Kiara tersenyum dan langsung membalikkan tubuhnya menuju ke kantor guru. Mereka menggunakan bahasa di negara ini. Kiara dan Shelin telah mempelajarinya sedikit demi sedikit. Sini masuk, biar dikenalin sama yang lain, ujar guru itu. Kiara dan Shelin langsung masuk dan melemparkan senyuman manis mereka. Hai, kenalin gue Kiara berasal dari Indonesia, ujar Kiara memperkenalkan dirinya, begitupun juga dengan Shelin. Mereka merasa sedikit kurang nyaman karena belum berinteraksi dengan orang di negara ini. Kiara dan Ravendra duduk di ruang keluarga untuk bersantai. Kiara melirik ke arah Ravendra dengan tatapan yang dalam. Mas, aku kayaknya rindu deh sama mama. Mau ditelepon, video call aja. Tunggu. Bau apa ini? Tanya Kiara mengendus aroma. Bau, nggak ada bau apa-apa. Bau gosong. Kamu ada masak apa? Tanya Kiara panik. Ravendra langsung membulatkan matanya. Masak air. Kiara langsung melempar bantal ke arga Ravendra, hingga lelaki itu langsung berlari ke dapur dan mematikan kompornya. Membuat Ravendra mengusap dadanya karena merasa panik. Kamu apaan sih? Masak air aja bisa gosong. Ngapain coba masak air? Tanya Kiara kesal. Tadi rencananya untuk mandi, karena keran air panasnya mati. Jawab Ravendra polos. Kenapa nggak bilang aja sama Kiara? Ya kan Mas mau coba jadi suami yang pengertian. Pengertian apa? Kamu ngerusakin barang namanya. Ya jadi gimana dong? Tanya Ravendra. Kiara langsung mengambil panci yang gosong itu lalu menyiramnya dengan air agar tidak lagi terasa panas. Lalu bekas gosongnya langsung Kiara letak di tangannya dan dia arahkan ke wajah Ravendra hingga wajah lelaki itu hitam pekat. Tawa Kiara pecah, data Ravendra dengan polosnya menerima saja yang Kiara lakukan. Makin ganteng banget suamiku, Kiara, teriak Ravendra. Dia langsung melihat wajahnya di kaca membuatnya terkejut. Kiara, Ravendra langsung mengejar istrinya yang berlari masuk ke dalam kamar. Ampun, Kiara meminta ampun sambil tertawa yang membuat perutnya terasa sakit. Ponsel Ravendra berbunyi, dia langsung menjawabnya. Halo Ma, Ravendra. Dia datang dan sekarang ingin sekolah di Pancadharma juga. Jelas Elis, membuat Ravendra mengerutkan keningnya. Kiara langsung membuka pintunya dan mendekat ke Ravendra saat mendengar nama mertuanya itu menelepon. Ravendra menyeringai dan mengarahkan tangannya yang hitam ke wajah Kiara juga. Dia siapa? Tanya Ravendra. Apa? Kenapa Mama kasih? Tanya Ravendra terkejut saat mendengar perkataan mamanya.